Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 3 bulan kekeringan, ratusan warga di Lombok Barat menyerbu penyaluran air bersih. Tidak mematuhi aturan berlalu lintas, puluhan pelajar terjaring operasi Zebra Rinjani. Pasokan terbatas, harga beras di Mataram semakin mahal. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga desa Labuan Tereng, Kabupaten Lombok Barat menyerbu mobil tangki pengangkut air bersih yang disalurkan pemerintah Provinsi NTB Senin siang. Warga langsung beramai-ramai mengantre membawa ember dan jerigen karena takut tidak kebagian air bersih. Sebanyak 4.000 liter air bersih yang dibawa habis dalam waktu kurang dari setengah jam, sehingga sejumlah warga tidak kebagian. Warga memprotes minimnya stok air yang dibawa petugas sehingga pembagiannya tidak merata. Harusnya masyarakat yang paling membutuhkan air itu bukan untuk SD. Kalau SD kan ada kepala sekolahnya yang mengatasi gitu. Tidak usah juga. Nanti kalau dikasih separuhnya masyarakat, yang lain juga mau dia. Kalau cuma itu. Ini ada pembagian Pak ini modelnya. Iya, enggak apa-apa. Kalau emang biasanya siapa yang nganterin air sini Pak? Ada air PDAM-nya. Oh, ini kan bukan PDAM ini ya. Setiap hari Pak? Enggak sih. Kadang-kadang ini 2 minggu sekali. Petugas beralasan terbatasnya air yang dibawa karena terlebih dahulu disalurkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan air. Memang ada surat yang sudah diberikan oleh BPBD Lombok Barat untuk daerah kekeringan di daerah Lembar niki, di desa Labuan Tereng, di dusun Labuan Kolah, Bungkolah. Nah, terkait itu kami dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB di bidang tanggap darurat menyikapi untuk memberikan suplai air bersih. Pada hari ini ada 3 tangki yang diterjunkan oleh BPPW NTB. Pemerintah daerah berjanji akan menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak secara bertahap untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan keluarga di dataran tinggi di Dusun Embung Kolah, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat harus menuruni bukit sejauh 1 km untuk memperoleh air bersih. Keringnya sumber air di desanya membuat warga rela berjalan melewati jalan setapak di perbukitan untuk mengambil air untuk kebutuhan minum. Setibanya di sumber air, warga harus rela mengantre dan menunggu hingga berjam-jam agar air dalam embung bisa ditimba ke dalam ember atau jerigen yang dibawa. Selain meminta disalurkan air bersih, warga juga meminta Pemda membangunkan sumber air di wilayah mereka. Kalau kita tidak ambil air ini, mana untuk mandi, untuk anak sekolah, kita ke sekolah. Kadang-kadang 1 hari Pak ini, nanti 1 ember ya 1 hari kita pakai gitu masalahnya. Dan ini terbatas juga Pak ya? Ya terbatas, nanti ini kering, nanti terkurang. Ini nggak bisa dipakai minum Pak? Iya, enggak. Kalau keadaan kita terpaksa pakai minum, kita rebus. Nah, setingkah di sini selesai, nanti di bawah terus kita jalan sini bisa. Jauh Pak ya? Jauh ini. Berapa kilo jaraknya nih warga? 1 kilo sampai dari sana, dari musola sampai ke sana 1 kilo. Siang sampai sore, kadang-kadang kita nunggu. Berapa dapat sehari Bu? Berapa ember? Kadang-kadang 2 ember, 3 ember udah dapat ini. Ini bisa untuk cukup berapa hari yang 3 ember terus? 2 hari, kadang-kadang 2 hari dipakai ini untuk masak, untuk mandi 1 hari udah cuma 1 kali pengirit. Kasihan ini. Ada berapa meter jaraknya dari rumah ke sini? Pokok kira Ada sekilo. Ada sekilo balen tuh lengan tuh. Ada udah.
setengah kilo udah. Krisis air bersih yang terjadi di Desa Labuan Tereng dirasakan sekitar 500 keluarga sejak 3 bulan lalu karena tidak turunnya hujan dan keringnya sumber air. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Penyaluran air bersih di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan optimal akibat kurangnya mobil tangki yang dimiliki pemerintah daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengonfirmasi hingga kini belum memiliki satupun mobil tangki pengangkut air bersih. Hal itu membuat BPBD tidak bisa langsung menyalurkan air bersih jika ada permintaan warga. Selama ini, BPBD selalu meminta bantuan mobil tangki ke dinas atau OPD terkait seperti PDAM, Dinas PUPR, dan Dinas Kebakaran. Cukup 1 unit sajalah kalau memang kita bisa diberikan dibantu. Karena manfaatnya juga banyak itu. Sangat riskan manakala BPBD tidak punya mobil tangki gitu. Nah, itu maksudnya. Karena kita hari-hari pelayanan ke masyarakat dan masyarakat tidak kenal waktu kalau dia butuh itu dan kita harus layani segera. Merespon hal itu, pemerintah daerah untuk sementara meminta bantuan pihak terkait untuk penanganan dampak kekeringan. Ini yang saya maksud tadi, kami akan kumpul. Di dinas sosial juga ada ya. Di dinas sosial, kemudian di beberapa titik di Perkim, kemudian ada PDAM. Nanti kami kita akan persiapkan lebih lanjut untuk itu. Bukan BPBD saja, artinya perlu tambahan armada untuk itu. Pemerintah daerah berjanji akan memprioritaskan pengadaan mobil tangki bagi BPBD yang akan dibahas pada APBD perubahan pada bulan November nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pria berinisial JL 41 tahun diringkus tim perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencabuli anak di bawah umur. Tersangka diringkus atas laporan orang tua korban kepada polisi. Peristiwa naas dialami korban saat ia bersama teman lelakinya bertemu di lapangan Desa Geria, Kecamatan Lingsar. Tersangka kemudian memergoki korban dan mengancam akan melaporkan ke warga sekitar. Karena takut, korban kemudian menuruti kemauan tersangka, sementara teman lelakinya diminta pulang oleh tersangka. Polisi menyita barang bukti pakaian dan bukti visum korban. Korban pada saat itu memang sedang berpacaran dengan pacarnya yang memang sesama umur dan diketahui disamperi oleh terduga dalam hal ini dengan nada bicara bahwasanya perbuatan mereka sudah menyalahi aturan di luar jam malam, sehingga pacar dari terduga ini pergi dalam hal ini meninggalkan korban karena tersangka atau terduga menjanjikan akan mengantar korban untuk pulang. Ada unsur apakah pengancaman ataupun kekerasan, ya bisa dibilang sebenarnya juga kalau bahasa kotornya ya perkosaan juga bisa, karena peristiwa tersebut korban di bawah ancaman, di bawah tekanan, ataupun di bawah paksaan. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.